Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan ba'da maghrib pada hari ini, marilah kita duduk sejenak dalam rangka untuk mengambil ibrah dari kisah salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu tidak ikut serta Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk, yaitu bernama Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Di mana pada kisah ini menunjukkan kepada kita betapa Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ini merupakan orang yang jujur kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala terima taubat Ka'ab bin Malik. Dan juga begitu pula dengan dua para sahabat yang lain yang pun bersama dengan Ka'ab bin Malik jujur dalam menunjukkan bahwasanya mereka keliru dan salah ketika tertinggal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ikut serta perang Tabuk. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kisah perang Tabuk, maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke Madinah, maka jaa al-mutakhallafuna minal munafikin, maka datanglah orang-orang munafik menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya'tadiruna wa yahlifuna, mereka menyampaikan segenap alasan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ketidakikutsertaan mereka untuk ikut perang Tabuk. Dan juga mereka tambahkan dengan berbagai macam sumpah untuk menegaskan alasan dan dalih mereka. Fa qabbala ala niyatahum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam qabila, menerima ala niyatahum, ya zahir mereka, wa wakkala sarairahum ila Allah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan tentang sejatinya bagaimanakah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghukumi zahir dari perkataan mereka, zahir dari alasan orang-orang munafik ketika mereka memberikan alasan dan dalih kenapa mereka tidak ikut serta dengan Nabi untuk perang Tabuk. Maka Nabi terima alasan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam serahkan rahasianya, yaitu sejatinya bagaimana kepada Allah Subhanahu wa taala. Waja'a thalathah minal mu'minin as-sadiqin, kemudian datanglah pula kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tiga orang yang beriman, dan mereka adalah orang-orang yang jujur. Wa kanu qad takhallafu anhu, namun ketiga orang ini melakukan kesalahan karena mereka tertinggal karena menunda-nunda bersiap-siap untuk ikut jihad bersama Nabi di perang Tabuk. Maka akhirnya mereka tertinggal, tidak ikut serta Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk. Tiga sahabat tersebut adalah bernama, yang pertama adalah Ka'ab bin Malik, yang kedua adalah Murarah bin Ar-Rabi', kemudian yang ketiga adalah Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhum ajmain. Maka ketiga sahabat ini tidak berusaha untuk kemudian mencari-cari alasan dan mencari dalih pembenar kenapa mereka tertinggal dan tidak ikut Nabi dalam perang Tabuk. Justru mereka di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam terang-terangan menyampaikan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang bersalah, dan mereka lebih memilih kejujuran daripada harus berbohong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasadaku, dan kemudian mereka tiga orang ini radhiyallahu anhum ajmain jujur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam ya'tadiru, dan mereka tidak mencari-cari alasan.
Mereka ungkapkan kesalahan mereka dan mereka serahkan urusannya kepada Allah dan Rasul-Nya berkaitan tentang hukuman apa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka. Fa'amarahum an yantadhiru, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ketiga sahabat tersebut untuk menunggu hatta yaqdiyallahu fihim, sampai Allah Subhanahu wa taala tetapkan keputusannya tentang diri mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk tidak boleh berbicara dengan ketiga sahabat tadi. Fataghayyara lahumun nas, ya, sehingga sikap orang-orang pun perlu berubah dalam menyikapi tiga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Wa tanaqqarat lahumul ardu, sehingga menjadilah sempit bumi bagi mereka. Wa daqat alaihim anfusahum, dan hati mereka pun menjadi sempit pula. Wa adlamat alaihimud dunya, dan dunia ini menjadi gelap bagi mereka. Falamma tamma ala dzalika arba'una yauman, dan ketika kondisi tersebut genap 40 hari, tidak ada kaum muslimin yang ngajak bicara kepada tiga sahabat tadi. Dan tiga sahabat tadi pun ketika ngajak bicara orang lain pun orang lain tidak boleh merespon. Dan ini terjadi selama 40 hari. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tambahkan larangan lagi, yaitu amarahum aidon alla yaqrabu nisa'ahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam tambahkan larangan kepada mereka supaya mereka tidak boleh mendekati istri-istri mereka. Dan ini kemudian terjadi selama 10 hari. Maka 40 hari mereka tidak boleh berbicara dan juga ngajak bicara, ya, orang lain, dan orang lain pun tidak boleh merespon mereka. Ditambah 10 hari, tiga orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi tidak boleh mendekati istri mereka. Maka genap 50 hari. Maka setelah genap 50 hari, Allah Subhanahu wa taala berikan kabar gembira berupa Allah Subhanahu wa taala terima taubat tiga sahabat tadi dengan Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya di surat Al-Isra ayat 118 hingga 119, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan, wa 'ala tsalatsah, dan kepada tiga orang, yaitu Ka'ab bin Malik, kemudian Murarah bin Ar-Rabi, kemudian Hilal bin Umayyah. Namun di sini Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan satu persatu namanya. Allah Subhanahu wa taala hanya sebutkan ats-tsalatsah, tiga orang. Alladzina khulifu hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat. Dan bagi tiga orang yang mereka khulifu, ya, ditunda penerimaan tobatnya dari Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu adalah luas. Wa daqat alaihim anfusuhum, dan menjadi sempitlah dada dan jiwa mereka. Wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih, dan menjadi yakinlah mereka bahwasanya tidak ada tempat berlindung dari Allah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tsumma taba alaihim, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan dan terima taubat kepada mereka, liyatubu, supaya mereka tetap di atas taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pemberi dan penerima taubat, dan Dia adalah zat yang maha penyayang. Maka dengan turunnya ayat ini, Allah Subhanahu wa taala kemudian nyatakan penerimaan taubat Allah Subhanahu wa taala, ya, dari tiga orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tertinggal dari perang Tabuk. Mari kita dengarkan bersama cerita langsung dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari beliau radhiyallahu anhu. Ka'ab bin Malik mengatakan, saya tidak pernah tertinggal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan yang beliau lakukan kecuali perang Tabuk.
Walaupun saya pun pernah tertinggal dari perang Badar, tapi Rasulullah SAW tidak mencela saya, dan juga tidak mencela siapapun yang tertinggal tidak ikut perang Badar. Alasannya adalah karena waktu itu kami mengira Rasulullah SAW sekedar keluar hanya untuk menghadang kafilah dagang Quraisy. Namun ternyata Allah Azza wa Jalla mempertemukan beliau SAW dengan musuh-musuhnya, sehingga terjadilah peperangan besar. Maka di awal kisah ini Ka'ab bin Malik menceritakan bahwasanya Ka'ab bin Malik ini senantiasa ikut bersama dengan Nabi SAW dalam perang jihad fisabilillah, kecuali yang pertama perang Badar dan perang Tabuk. Untuk perang Badar, ketidakikutsertaan Ka'ab bin Malik alasannya benar, karena Ka'ab dan beberapa sahabat yang lain mengira ini Nabi keluar sekedar menghadang kafilah dagang Quraisy, tidak terjadi pertempuran, tapi ternyata malah terjadi pertempuran. Tapi untuk perang Tabuk, Ka'ab bin Malik tidak memiliki alasan yang bisa dibenarkan, di mana Ka'ab bin Malik nanti akan menceritakan bahwasanya beliau radhiyallahu anhu ini menunda-nunda persiapan untuk ikut berjihad bersama dengan Nabi, kok malah ternyata tertinggal. Pasukan sudah berangkat, Ka'ab bin Malik belum berangkat. Ka'ab bin Malik kemudian menceritakan kisahnya. Di saat kaum muslimin mempersiapkan diri untuk berangkat ke medan perang, yaitu di perang Tabuk, maka Ka'ab bin Malik pulang dan tidak bergegas melakukan persiapan. Beliau radhiyallahu anhu terus-menerus menunda-nunda persiapan, sehingga akhirnya benar-benar tertinggal oleh pasukan kaum muslimin yang berangkat bersama dengan Rasulullah SAW. Maka karena ketertinggalan yang terjadi pada diri beliau, karena kekeliruan yang beliau lakukan, yaitu menunda-nunda persiapan, maka akhirnya hati Ka'ab bin Malik menjadi gusar dan sedih. Karena ketika dilihat ini beliau tertinggal, dan yang ada di kota Madinah itu dua golongan saja. Golongan yang pertama adalah golongan kaum mukminin, hanya saja mereka punya udzur yang bisa diterima untuk tidak ikut perang Tabuk. Mungkin karena sudah lanjut usia, mungkin karena mereka adalah wanita dan anak-anak, atau mungkin karena mereka adalah orang yang sakit yang tidak bisa kemudian maju ke medan jihad, maka alasannya bisa diterima. Adapun golongan yang kedua itu adalah golongan orang-orang munafik, di mana jelas-jelas orang munafik ini tentunya ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke medan perang, mereka akan tidak mau berperang dan mereka akan mengemukakan sekian banyak dalih dan alasan. Maka yang tinggal di Madinah cuma dua golongan saja. Sedangkan Ka'ab bin Malik dan dua sahabat yang lain itu menjadi golongan yang ketiga, tertinggal untuk perang Tabuk, dan di posisi di mana tiga sahabat ini tidak memiliki alasan yang bisa diterima. Maka ringkas cerita, perang Tabuk telah terjadi dan Nabi SAW beserta kaum muslimin bersiap-siap untuk pulang ke Madinah. Maka Ka'ab bin Malik mengetahui hal ini, beliau mengatakan, ketika sampai berita bahwa Rasulullah SAW dan kaum muslimin bersiap-siap untuk kembali, maka muncul keinginanku untuk berbohong. Saya berkata dalam hati, dengan apa kira-kira saya bisa lolos dari murka beliau SAW besok. Namun tatkala diberitakan bahwa Rasulullah SAW sudah mulai bergerak menuju Madinah, ternyata keinginan untuk berbohong dalam hati Ka'ab bin Malik itu akhirnya hilang. Dan beliau radhiyallahu anhu justru menguatkan hati untuk berkata jujur dengan segala resikonya di hadapan Nabi SAW.
Maka setibanya di Madinah, Rasulullah SAW dan pasukan beliau disambut oleh para penduduk Madinah. Dan sebagaimana kebiasaan Nabi SAW, setelah bersafar, maka beliau biasa sebelum pulang ke rumah menuju masjid dulu, kemudian salat sunnah 2 rakaat dan duduk sebentar di masjid. Maka mulai berdatanganlah orang yang kemudian tidak ikut perang Tabuk. Di antaranya adalah orang-orang munafik, di mana mereka menyampaikan seabrek alasan, seabrek dalil untuk membenarkan ketidakikutsertaan mereka dalam perang Tabuk. Maka sebagaimana tadi kami sampaikan di awal, Nabi menerima zahir apa yang mereka jadikan alasan, dan Nabi menyerahkan hakikatnya bagaimana kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah orang-orang munafik menyampaikan alasan mereka, datanglah 3 orang sahabat Nabi SAW kepada Nabi SAW. Ka'ab bin Malik menceritakan kisah ini. Dengan beliau melanjutkan ceritanya, beliau mengatakan, saya pun datang menemui beliau SAW dan mengucapkan salam. Dan ternyata Nabi SAW terlihat tersenyum masam kepada saya, seraya bertanya kepada saya, wahai Ka'ab bin Malik, mengapakah engkau bisa tertinggal? Bukankah engkau telah menjual dirimu untuk membela Islam? Maka saya pun menjawab, tentu sungguh demi Allah wahai Rasulullah SAW, seandainya aku duduk dengan orang lain di dunia ini, pasti aku akan merasa bisa lolos dari kemarahannya dengan alasan yang bisa diterima. Karena saya ini adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala beri kemampuan untuk berdebat. Akan tetapi demi Allah, saya tahu seandainya saya berbicara kepada Anda hari ini dengan satu kebohongan yang bisa membuat Anda ridho kepada saya, maka pastilah Allah Azza wa Jalla akan membuat Anda marah kepada saya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Ka'ab bin Malik mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keputusan dan tekad bulat beliau untuk tidak mengatakan alasan apapun sebagai sebuah kebohongan untuk menyelamatkan diri Ka'ab bin Malik dari murka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ka'ab bin Malik mengatakan kepada Nabi, ya, seandainya saya mau berbohong dan beralasan, dan saya adalah orang yang pandai untuk berargumen, wahai Nabi, sebenarnya saya bisa. Tapi saya ingat bahwasanya kalau Anda kemudian terbohongi oleh apa yang saya jadikan sebagai alasan, tentunya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, dan kelak Allah Subhanahu wa taala akan bongkar kebohongan saya, sehingga Anda pun menjadi murka kepada saya. Maka saya lebih pilih untuk kemudian sampaikan secara tegas dan belak-belakan bahwasanya saya tidak punya alasan yang bisa dibenarkan untuk kemudian tidak ikut Anda berjihad di perang Tabuk. Ka'ab bin Malik kemudian mengatakan perkataan beliau, seandainya saya berbicara kepada Anda dengan jujur, niscaya Anda melihatnya ada pada diri saya, yaitu kesalahan saya. Saya betul-betul berharap ampunan dari Allah Azza wa Jalla dalam masalah ini. Dan demi Allah, saya tidak memiliki udzur dan alasan sama sekali. Saya tidak pernah merasa lebih kuat dan lebih mudah sama sekali dibandingkan ketika saya tertinggal dari Anda. Maka Ka'ab bin Malik menyampaikan kepada Nabi SAW, ketika beliau tertinggal kemudian tidak ikut perang Tabuk, sebenarnya keadaan Ka'ab bin Malik itu malah memiliki keadaan yang begitu prima. Cuman kesalahan Ka'ab bin Malik itu adalah menunda-nunda persiapan. Padahal persiapan itu sudah ada, tinggal disiapkan saja. Kendaraan sudah ada, perbekalan sudah ada. Dan dibandingkan dengan perang-perang yang lain, ringkasnya dalam kisah ini Ka'ab bin Malik pun menyampaikan bahwasanya dibandingkan dengan perang-perang yang lain, ini persiapan untuk perang Tabuk itu saya jauh lebih baik sebenarnya.
Cuman karena kesalahan yang kemudian terjadi menunda-nunda. Nanti sajalah, nanti kalau Nabi sudah sampai sini saya baru nyusul. Oh nanti kalau sudah sampai sini saya baru nyusul, akhirnya tertinggal. Ka'ab tidak bisa mengejar, maka akhirnya menyesal. Padahal perbekalan ini sudah jauh lebih siap daripada peperangan-peperangan sebelumnya yang diikuti oleh Ka'ab bin Malik. Maka Ka'ab bin Malik mengatakan kepada Nabi, saya tidak punya udzur sama sekali wahai Nabi. Saya tidak punya alasan, dalih dan yang lain. Saya bersalah. Dan saya berharap taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan pengakuan dari Ka'ab bin Malik. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung memutuskan hukuman apa bagi Ka'ab bin Malik. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentang keputusan Allah bagaimanakah terhadap Ka'ab bin Malik dan juga dua para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam sekedar bersabda, ya, karena dia yaitu Ka'ab bin Malik beserta dua para sahabat yang lain tersebut sudah berlaku jujur, maka silahkan berdiri, ya, kemudian silahkan tinggalkan tempat ini sampai Allah Subhanahu wa taala memberi keputusan tentang dirimu dan juga dua orang kawanmu. Maka di satu sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam menghargai kejujuran Ka'ab bin Malik dan juga bersama dengan dua para sahabat yang lain. Nabi mengatakan, karena dia yaitu Anda telah berlaku jujur. Hanya saja ini adalah pelanggaran. Dan pelanggaran tetaplah pelanggaran siapapun yang melakukan. Maka ini adalah pelanggaran dan memang ternilai sah sebagai pelanggaran. Dan ini berkaitan dengan masalah jihad fisabilillah, bukan perkara yang remeh dan enteng. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian Allah Subhanahu wa taala terima taubat dari ketiga sahabat tadi ataukah ada keputusan lain dari Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, silakan Anda berdiri dan tunggulah sampai Allah Azza wa Jalla memberi keputusan. Setelah apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ya mulailah ini ujian keimanan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Ka'ab bin Malik juga beserta dua para sahabat yang lain tersebut. Ya, karena harus nunggu keputusan. Dan bagi kita semuanya sebagai manusia normal itu jauh lebih tidak bersabar untuk nunggu dibandingkan langsung diputuskan. Meskipun keputusannya itu adalah keputusan yang mungkin merugikan kita, tapi daripada harus nunggu, itu lebih mending kalau langsung divonis oh jenengan salah hukumannya demikian, meskipun hukumannya berat, dibanding harus nunggu. Kalau harus nunggu lama, wah ini hati sudah gundah gulana, pikiran macam-macam. Maka ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada Ka'ab bin Malik. Harus nunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sehari dua hari, namun sebagaimana yang kami sampaikan di awal 50 hari. Kami lanjutkan kisah ini. Maka keputusan yang sama juga diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Murarah bin Ar-Rabi dan Hilal bin Umayyah, di mana kedua sahabat ini pun sama sebagaimana Ka'ab bin Malik nunggu. Nabi katakan, ya, Anda sudah berkata jujur, tapi ini pelanggaran, maka silahkan Anda berdiri dan tunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala kepada Anda. Dan atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin untuk jangan berbicara dengan Ka'ab bin Malik beserta dua orang sahabat yang lain. Nggak boleh berbicara. Kalau seandainya Ka'ab dan dua sahabatnya ini ngajak kalian bicara, tidak usah direspon. Semuanya, entah orang lain, entah kerabat, termasuk pula istri, anak-anak,
tidak boleh ngajak ngomong dan tidak boleh merespon ketika diajak ngomong oleh 3 orang sahabat tadi. Ya, bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, orang terdekat, ya, dekat fisiknya tapi tidak kemudian saling ngomong. Nah, itu terasa diboikot luar biasa itu. Ya, tapi ya uniknya di zaman kita ini cukup banyak bisa kita lihat fenomena, ya, keluarga ngumpul nggak ngomong tapi sibuk dengan gadget. Nah, ini kalau di zaman dulu Ka'ab bin Malik ini diboikot dalam bentuk tidak boleh diajak bicara. Itu malah sedihnya bukan main, ya, beratnya bukan main. Maka Nabi SAW melarang seorang pun untuk jangan sampai kemudian ngajak ngomong kepada 3 orang sahabat Nabi SAW ini. Maka akhirnya ketika sahabat tersebut merasa terasing di Madinah dan juga merasa sangat tertekan dan hanya duduk di rumah mereka sambil menyesali apa yang telah mereka lakukan. Adapun untuk Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, maka Ka'ab bin Malik ini berbeda dengan 2 sahabat yang lain. Ka'ab bin Malik masih bisa lebih tegar. Beliau radhiyallahu anhu masih keluar dan juga ikut berjamaah bersama dengan kaum muslimin. Dan juga beliau masih berkeliling-keliling pasar meskipun tidak ada seorang pun yang mengajaknya bicara, sampai pun sepupu beliau sendiri yaitu Abu Qatadah tidak mengajaknya bicara. Maka melihat kondisi Ka'ab bin Malik yang kemudian diboikot oleh kaum muslimin dan Rasulullah SAW, maka ada godaan yang lain. Datanglah utusan Raja Ghassan mencari dan menemui Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, ya, ketika di pasar untuk kemudian menyerahkan surat yang intinya isinya adalah, wahai Ka'ab bin Malik, ya, temanmu yaitu Muhammad itu mengucilkanmu, ya, malah kemudian menyakiti dan menyia-nyiakan dirimu. Maka hendaklah engkau datang kepada kami, niscaya kami akan memuliakanmu. Bahasa kasarnya, khianati Muhammad, datang kepada kami, niscaya akan kami muliakan dirimu. Akan tetapi Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu adalah orang yang jujur dan orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan begitu mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka meskipun dalam keadaan dihukum oleh Nabi, dalam keadaan terasing dan tidak diajak bicara oleh kaum mukminin, hatta sampai pun kepada orang beriman yang paling dekat dari kalangan karib kerabat, maka Ka'ab bin Malik kemudian malah membakar surat tersebut. Ka'ab bin Malik mengatakan, nah ini juga ujian. Nah, setelah itu kemudian Ka'ab bin Malik menyalakan api dan membakar surat tersebut. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini menunjukkan kepada kita betapa jujurnya Ka'ab bin Malik dalam beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hatta sampai pun ketika beliau dihukum dan yang menghukum adalah Nabi dan kaum muslimin, tidak diajak bicara. Yang mungkin apabila kita yang berada di posisi ini begitu menyedihkan, begitu menyakitkan, dan kita sebenarnya yang salah, tapi kadang-kadang kita merasa kitalah yang kemudian merasa terzalimi, yang kemudian iman ini menjadi turun, iman menjadi goncang, sehingga ketika ada tawaran seperti ini maka mungkin untuk hati menjadi tertarik karena ditawari oleh pihak musuh kemuliaan, kemudian pertolongan, padahal ini kondisinya adalah sedang dikucilkan kaum muslimin. Tapi Ka'ab bin Malik tidak demikian, malah kemudian beliau membakar surat tersebut dan tidak mengindahkan apa yang kemudian ditawarkan kepada beliau radhiyallahu anhu. Maka genap 40 hari
Ka'ab bin Malik tidak diajak bicara oleh kaum muslimin. Maka datanglah utusan Rasulullah SAW menemui Ka'ab bin Malik dan mengatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan engkau agar menjauhi istrimu. Maka apakah kemudian Ka'ab bin Malik merespon dengan respon yang negatif dan penuh dengan ketidakterimaan? Ternyata tidak. Ka'ab bin Malik malah merespon dengan positif. Ka'ab bin Malik mengatakan, apakah saya harus menceraikan istri saya atau bagaimana maksudnya? Bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, perintah dari Nabi adalah menjauhi istri. Tapi Ka'ab bin Malik ini merespon dengan positif. Menjauhi istri itu maksudnya bagaimana? Apakah harus saya ceraikan? Kalau harus saya ceraikan, sami'na wa ata'na. Atau bagaimana? Apa yang dimaksud dengan menjauhi istri yang dimaksudkan oleh Nabi? Maka sang utusan kemudian menjelaskan, tidak, engkau tidak harus menceraikan istrimu, engkau hanya diperintahkan agar menjauhinya dan jangan mendekati istrimu. Maka larangan ini pun kemudian juga Nabi SAW berlakukan kepada dua orang sahabat yang lain. Kemudian Ka'ab bin Malik mendapatkan tambahan larangan tersebut, berkata kepada istrinya. Ka'ab mengatakan, wahai istriku, kembalilah engkau kepada keluargamu, tinggallah di sana sampai Allah memutuskan perkara ini. Istrinya cuma diam saja, karena masih dilarang untuk merespon. Mari kita ambil pelajaran dari kisah ini, Bapak dan Ibu sekalian. Sebenarnya Ka'ab bin Malik tidak harus kemudian memulangkan istrinya ke rumah orang tuanya. Masih cukup untuk kemudian tinggal satu rumah, tapi tidak boleh mendekati istrinya. Ini pun sudah cukup. Tapi dalam rangka untuk merealisasikan kejujuran dan juga kesungguhan beliau dalam melaksanakan perintah dari Rasulullah SAW, maka beliau memilih cara yang lebih aman, yaitu dengan, ya sudah, kalau demikian amannya adalah istri saya suruh pulang sampai kemudian Allah putuskan perkara tentang saya. Maka akhirnya istri Ka'ab bin Malik pulang ke rumah keluarganya dan Ka'ab bin Malik di rumah sendirian. Sudah tidak diajak bicara pun tidak direspon, ditambah lagi tidak boleh mendekati istri, dan ini terjadi selama 10 hari sehingga genap 50 hari. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka 50 hari itu adalah 1 bulan lebih, hampir 2 bulan. Ternyata wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tidak juga turun. Dan merasa wahyu ini tidak turun, maka menjadi rindulah hati kaum mukminin terhadap wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena biasanya wahyu itu turun, jaraknya tidak lama antara satu wahyu dengan wahyu yang lain. Nah, ini kok kemudian berkaitan dengan perang Tabuk, ini turun wahyu, setelah perang Tabuk kok wahyu tidak turun. Padahal ini dibutuhkan keputusan berkaitan dengan Ka'ab bin Malik dan juga 2 orang sahabat yang lain, tapi Allah tidak turunkan wahyunya. Maka hati kaum mukminin secara umum atau hati Nabi SAW secara khusus merindukan wahyu. Ini kok tidak turun-turun, sudah lama ini, sudah 50 hari. Maka tepat pada hari ke-50 terobatilah kerinduan kaum mukminin terhadap wahyu Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala kemudian turunkan firman-Nya yang intinya adalah Allah Subhanahu wa taala sampaikan menerima taubat Ka'ab bin Malik dan juga kedua sahabatnya, yaitu di surat At-Taubah ayat 117 hingga 119. Ini sebagai relat dari tadi apa yang kami sampaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengabarkan kepada Nabi SAW bahwasanya Allah menerima taubat dari ketiga orang sahabat yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Dan juga Allah Subhanahu wa taala dalam ketiga ayat ini menjelaskan
dan memuji tentang kejujuran mereka di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah Subhanahu wa taala di ayat yang 119 mengatakan di akhir ayat, wa kunu ma'as shodiqin, dan hendaklah kalian senantiasa bersama dengan orang-orang yang benar dan jujur. Maka ini mengisyaratkan adanya pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada 3 orang sahabat tadi, ya, meskipun bersalah, maka ketiga para sahabat tadi tetap berani untuk kemudian jujur, tidak kemudian berbohong dan tidak menyampaikan alasan pembenar bagi kesalahan mereka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka betapa bergembiralah Ka'ab bin Malik dan juga 2 para sahabat yang lain mendengar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyunya di surat At-Taubah ayat 117 hingga 119 yang intinya adalah Allah terima taubat mereka. Maka saking gembiranya Ka'ab bin Malik, maka Ka'ab bin Malik bersegera untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ka'ab bin Malik segera mengucapkan salam kepada beliau, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ka'ab bin Malik sambil menunjukkan wajah yang berseri-seri. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, absir, bergembiralah wahai Ka'ab bin Malik, bi khairi yaumin marra alaika mundu waladatka ummuk. Bergembiralah wahai Ka'ab bin Malik dengan sebaik-baik hari yang telah engkau lewati sejak engkau dilahirkan ibumu. Maka hari diterimanya taubat Ka'ab bin Malik itu adalah hari yang paling Ka'ab bin Malik merasa gembira sepanjang hidup, ya, sejak ibunya melahirkan Ka'ab bin Malik. Kemudian Ka'ab bin Malik bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kabar gembira ini engkau yang memutuskan atau memang langsung dari sisi Allah Subhanahu wa taala? Apakah engkau yang kemudian memintakan taubat untukku kepada Allah, ataukah kemudian langsung dari Allah yang kemudian mengabarkan Allah terima taubat kami? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, dari sisi Allah. Bukan permintaanku kepada Allah, tapi memang Allah lah yang kemudian secara langsung menerima taubatmu dan juga 2 kawanmu yang lain. Maka sebagai bukti kejujuran dalam kegembiraan yang didapatkan oleh Ka'ab bin Malik, maka Ka'ab bin Malik mengatakan, wahai Rasulullah, sebagai bukti taubat saya serahkan seluruh harta saya untuk sedekah kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi mengatakan, tahan sebagian hartamu itu lebih baik. Maka ini menunjukkan kepada kita, ya, betapa gembiranya Ka'ab bin Malik dan jujur dalam kegembiraan beliau dan jujur dalam taubat beliau, sampai-sampai beliau ekspresikan untuk memberikan semua hartanya di jalan Allah. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah kisah ringkas dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yang melakukan kesalahan dalam kisah setelah perang Tabuk ini, di mana beliau tertinggal sehingga tidak ikut serta perang Tabuk tanpa ada alasan yang bisa dibenarkan. Maka ini adalah nasihat bagi kita bersama, menunjukkan kepada kita bahwasanya sebagai umumnya dan wajarnya manusia, kita adalah orang yang penuh dengan alfa dan kesalahan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'. Setiap anak keturunan Adam itu adalah khata', sangat amat mudah dan banyak melakukan salah, keliru dan maksiat. Maka ini adalah sebuah keniscayaan, hatta sampai pun Ka'ab bin Malik melakukan hal ini. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa khairu khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang salah dan berdosa itu adalah orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kejujuran taubat seorang hamba itu adalah dengan dia jujur mengatakan, saya salah, saya tidak punya alasan apapun, ya, saya serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Rasulullah masih hidup, sebagaimana Ka'ab bin Malik, saya serahkan urusannya kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah
pintu untuk kemudian Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu maafnya dan juga rahmatnya, dan ini membuat hati-hati orang munafik itu malah menjadi dongkol. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup kajian kita di kesempatan malam hari ini, maka pelajaran besar bagi kita, jangan sampai kemudian kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Asalkan kita jujur dalam tobat kita, maka Allah Subhanahu wa taala niscaya akan berikan pintu tobatnya. Dan jangan pernah kemudian kita berbohong dan untuk membela kesalahan yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui dan membongkar itu semua. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.